kalian membayangkan menghadiri pesta di Gedung Putih dan disuguhi keju seberat lebih dari 600 kg? Kedengarannya gila kan? Tapi ini benar-benar terjadi pada tahun 1837 di bawah pemerintahan Presiden Amerika Serikat ke-7 Andrew Jackson. Kisah ini bukan hanya tentang keju raksasa, tapi juga cerminan dari kepribadian Jackson yang unik dan penuh kontroversi. Mari kita mulai dengan keju super besar ini. Pada tahun 1835, seorang peternak sapi perah dari New York bernama Kolonel Thomas S. Mitchum ingin memberikan hadiah yang tak terlupakan untuk Presiden Jackson. Jadi, dia mengumpulkan susu dari 150 sapi dan membuat sebuah bongkahan keju cheddar raksasa. Keju ini berdiameter lebih dari 1 meter, tebal setengah meter, dan beratnya mencapai 635 kg. Bayangkan proses pembuatannya. Keju itu dihiasi dengan gambar bendera, moto negara, dan potret Jackson sendiri. Butuh waktu 2 tahun untuk proses penuaan keju ini sebelum akhirnya dikirim ke Gedung Putih. Awalnya, Jackson berencana membagikan keju ini kepada para pejabat tinggi dan anggota Kongres. Tapi, entah bagaimana, keju itu terlupakan dan terus menua di Gedung Putih selama 2 tahun. Menjelang akhir masa jabatannya, Jackson memutuskan untuk mengadakan pesta perpisahan yang legendaris. Pada tanggal 22 Februari tahun 1837, Gedung Putih membuka pintunya untuk umum. Siapa saja boleh datang, dari pejabat tinggi hingga rakyat jelata. Diperkirakan sekitar 10.000 orang membanjiri Gedung Putih, semua ingin mencicipi keju presiden. Suasananya benar-benar kacau. Orang-orang berebut, menggunakan pisau saku, dan bahkan tangan kosong untuk mengambil potongan keju. Hanya dalam 2 jam, keju raksasa itu ludes tak bersisa. Tapi akibatnya, Gedung Putih jadi berantakan. Remah-remah keju menempel di karpet mahal, sofa, dan tirai. Bau keju yang menyengat bertahan selama berbulan-bulan, bahkan sampai presiden berikutnya Martin Van Buren harus melakukan pembersihan beser-beseren saat pindah. Pesta keju ini menjadi simbol dari citra Jackson sebagai presiden rakyat yang meruntuhkan batasan antara elit dan warga biasa. Namun, di balik citra populisnya, Jackson juga merupakan sosok yang sangat keras dan kontroversial. Jauh sebelum pesta keju, tepatnya pada 30 Januari tahun 1835, Jackson menjadi target percobaan pembunuhan pertama terhadap seorang presiden Amerika yang sedang menjabat. Saat itu, Jackson sedang meninggalkan sebuah upacara pemakaman di gedung Capitol. Tiba-tiba, seorang pria bernama Richard Lawrence muncul dari kerumunan, mendekati Jackson, dan menodongkan pistol. Lawrence menarik pelatuknya, tapi yang terdengar hanya bunyi klik. Pistolnya macet. Lawrence dengan cepat mengeluarkan pistol kedua dan menembak lagi. Ajaibnya, pistol kedua juga macet. Peluang kedua pistol macet secara bersamaan dalam kondisi cuaca kering saat itu diperkirakan 1:125.000, sebuah keajaiban. Atau mungkin keberuntungan luar biasa bagi Jackson. Apa yang terjadi selanjutnya menunjukkan karakter asli Jackson. Meskipun usianya sudah 67 tahun, Jackson tidak gentar. Sebaliknya, dia menjadi sangat marah. Dengan tongkat di tangannya, dia langsung menyerang Lawrence dan memukulinya habis-habisan sampai para pengawal dan anggota Kongres lainnya, termasuk Davy Crockett yang terkenal itu, berhasil memisahkan mereka. Jackson harus ditenangkan karena dia sangat ingin menghajar penyerangnya. Richard Lawrence kemudian diadili dan dinyatakan tidak bersalah dengan alasan gila. Dia mengklaim bahwa dia adalah pewaris takhta Inggris dan Jackson telah menghalangi haknya. Dia menghabiskan sisa hidupnya di rumah sakit jiwa. Insiden ini semakin memperkuat citra Jackson sebagai sosok yang tangguh, pemberani, dan tidak takut menghadapi bahaya, bahkan di usia senja. Jadi, dari pesta keju yang meriah hingga percobaan pembunuhan yang dramatis, kehidupan Andrew Jackson tidak pernah membosankan. Dia adalah presiden yang membuka Gedung Putih untuk rakyat biasa, tapi juga orang yang tidak akan ragu menggunakan tongkatnya untuk melawan penyerang. Kisah-kisah ini memberi kita gambaran yang lebih hidup tentang salah satu tokoh paling kompleks dalam sejarah Amerika. Terima kasih sudah menyimak cerita hari ini. Menurut kalian, mana yang lebih gila? Pesta keju raksasa
atau presiden yang memukuli calon pembunuhnya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini untuk kisah-kisah menarik lainnya. Sampai